Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavia Indatiani, mahasiswa magang 1 jurusan Radiolis Kimia Wing 1 Tulungagung. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi redoks, reduksi dan oksidasi. Nah, di dalamnya nanti kita akan mempelajari tentang apa sih itu reaksi redoks dan bagaimana nanti untuk penentuan biloks-biloksnya. Nah, mungkin sebelumnya apakah ada yang tahu apa itu reaksi redoks? Nah, di sini reaksi redoks itu reaksi kimia yang dimana terjadi perubahan biloks. Nah, ini adalah pengertian yang lebih luas. Kemudian ada lagi, reaksi kimia itu terjadi di mana adanya transfer elektron. Yang ketiga, itu reaksi kimia yang terjadi di mana adanya pengikatan dan pelepasan oksigen. Ini adalah pengertian yang istilahnya lawas ya, lawas. Kemudian ada 3 konsep yang digunakan untuk mengkaji pengertian reaksi redoks. Yang pertama adalah konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua itu konsep perpindahan elektron. Yang ketiga adalah bilangan oksidasi. Jadi, sering kita mendengar biloks. Apa sih itu biloks? Bilangan oksidasi itu adalah muatan suatu atom atau unsur dalam suatu senyawa atau molekul yang ditentukan karena adanya perbedaan harga elektronegativitas. Nah, untuk penentuan biloks ini, yang pertama, biloks setiap atom dalam unsur bebas itu harganya 0. Contoh unsur bebas itu Cl. Nah, karena Cl itu unsur bebas, jadi biloksnya 0. Biloks ion suatu atom sama dengan muatan ion tersebut. Contoh, di sini ada unsur Na, terdapat muatan plus di sana. Karena biloks ion itu sama dengan muatannya, jadi muatan biloks di sini adalah harganya plus 1. Ada lagi Fe3+. Di sini terdapat muatan 3+ sehingga biloksnya sama dengan muatan tersebut. Jadi biloks Fe adalah plus 3. Lalu pada suatu senyawa atau ion, umumnya biloks atom untuk golongan 1 itu plus 1. Nah, bagi yang lupa, silakan lihat SPU. Kalau untuk golongan 1A itu adalah plus 1, kemudian golongan 7A min 1 harganya. Bisa dicoret-coret mungkin kalau untuk hafalan biar tidak lupa. Lanjut, untuk biloks H dalam senyawa adalah plus 1, kecuali pada senyawa hidrida. Pada senyawa hidrida ini harganya menjadi min 1. Biloks O dalam senyawa adalah min 2. Min 2, kecuali pada senyawa peroksida seperti H2O2. Pada senyawa peroksida, harga biloks O menjadi min 1. Ini beda lagi jika pada senyawa superperoksida. Di sini harga biloks O adalah min setengah. Sementara untuk senyawa OF, biloks O adalah plus 2. Kemudian, jumlah total biloks atom dalam suatu senyawa adalah 0. Dan jumlah total biloks untuk senyawa bermuatan adalah sama dengan muatannya. Contohnya H2SO4. Total biloks kan tadi sudah dikatakan jumlah total biloks atom dalam suatu senyawa adalah 0. Jadi di sini total biloks H2SO4 adalah 0. Untuk CO3 total biloksnya sama dengan min 2. Kenapa? Karena jumlah total biloks untuk senyawa yang bermuatan adalah besarnya sama dengan muatannya. Di sini dapat dilihat muatannya 2 min, jadi harga biloksnya adalah min 2. Oke, kita berlatih dengan 3 soal berikut ini.
kita cari bilox S dalam senyawa HSO4 min. Di sini kita telah tahu jika bilox H ditentukan adalah ke1 karena ini bukan senyawa hidrida atau lainnya, jadi ini masih normal, yang masih normal. Untuk BOH bilox hidrogen kelas 1, bilox koalamin 2. Nah, dapat dilihat jadi bilox S min 7 dengan min 1, jadi dapat dilihat bilox S adalah kelas 6. Soal yang nomor 2 masih sama seperti tadi. Nah, untuk yang nomor 3 ini mencari bilox CR dengan senyawa C2O7 2 min. 2 dikali bilox CR plus 7 kali bilox O sama dengan min 2 dapat 2 kali bilox CR sama dengan min 14 sama dengan 2, kemudian 2 kali bilox CR sama dengan plus 12 sehingga mendapatkan bilox CR 2,5. Reaksi Paro adalah reaksi redox dapat dikatakan sebagai reaksi gabungan antara dua reaksi Paro, yaitu reaksi redox dan oksidasi. Reaksi oksidasi dapat mempunyai 3 pengertian. Yang pertama adalah reaksi yang menyebabkan terjadinya penghantaran bilox. Yang kedua adalah reaksi penghantaran oksigen. Yang ketiga adalah reaksi pelepasan hidrogen. Untuk reaksi reduksi dapat mempunyai 3 pengertian. Yang pertama menyebabkan terjadinya penurunan bilox. Yang kedua terjadinya reaksi pelepasan oksigen, dan yang ketiga reaksi peningkatan hidrogen. Reaksi disproporsionasi atau autoredox. Di sini tuh ada penyetaraan reaksi redox. Jika dalam suasana asam, pihak yang kekurangan oksigen ditambah H2O sebanyak kekurangannya. Kemudian pihak yang lain ditambah dengan H+, sehingga jumlah atom sebelah kiri dan kanan adalah sama. Jika dalam suasana basah, pihak yang kelebihan O akan ditambah H2O sebanyak kelebihannya. Kemudian yang lain akan ditambah kekurangannya. Metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Langkah-langkahnya adalah seperti cara reaksi Paro, oksidasi, dan reaksi Paro reduksi. Akan lebih mudah jika ditulis dalam bentuk ion yang mengalami perubahan bilangan oksidasi saja. Kemudian yang kedua, setarakan O maupun H menggunakan prinsip di atas dalam suasana asam dan basah. Kemudian samakan muatan dengan menambahkan elektron masing-masing reaksi redox. Kemudian samakan jumlah elektron di sebelah kiri dan kanan tanda reaksi. Untuk penyelesaiannya, pisahkan reaksi Paro, oksidasi, dan reduksi. Nah, jika yang mengalami oksidasi adalah di berikut. Sn yang di kiri mengalami kekurangan oksigen 2O, karena di kanan oksigen memiliki jumlah 2. Nah, setarakan jumlah O dan H. Kemudian disetarakan muatannya dengan menambahkan elektron, lalu samakan jumlah elektron di kiri dan kanan, sehingga dapat diperoleh Sn plus 2H2O plus 4 elektron. Jadi Sn 2 plus 4 elektron. Untuk metode bilangan